Ya, Pak. Bagaimana untuk masalah itu hanya Ibu fokus ke satu dulu, mungkin makalah selanjutnya yang kedua gitu antara daring dan luringnya. Sehingga di makalahnya kayaknya kayak ribet lah kami ngelihat. Oleh ada dua masalah yang di ada daring, ada luringnya, Pak. Ya. Jadi saran Bapak. Sebentar, Ibu mohon maaf, Ibu Sri, biar Pak Agon menyampaikan pertanyaan lengkap dulu sampai selesai, baru nanti Ibu dipersilakan menjawab. Oke, Bu Juni, terima kasih. Yang kedua ada tentang praktik terbimbing tadi. Di situ ada tulisan siswa. Di perpoin ke berapa kami lupa tadi nomor berapa perpoinnya tentang praktik terbimbing yang daringnya tadi. Ada kata-kata pembimbingan siswa di situ. Coba Ibu bisa cross check kembali nanti di perpoinnya tentang daring di daringnya. Ada kata-kata siswa di situ, pembimbingan siswa. Nah, baik itu dulu Bu yang dapat kami ulas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agon, terima kasih pertanyaannya. Bu Sri mungkin yang pertama tadi berupa saran. Yang kedua ini mungkin Ibu Sri bisa bantu untuk mencari tadi slide yang tentang praktek terbimbing daring. Yang katanya Pak Agon ada siswa. Mungkin bisa jadi salah ketik atau mungkin perlu penjelasan atau memang seperti itu. Silakan Ibu Sri Utami untuk memberikan jawaban pertanyaan Pak Agon. Silakan. Baik Pak Agon, terima kasih Bu Juni. Sesuai dengan saran dari Pak Agon tadi, kalau bisa satu-satu ya Pak, diteliti. Kalau bisa satu-satu di makalahnya ada satu daring, ada satu luring. Yang pertama, saya terima saran Bapak saya terima. Namun saya kemarin punya pertimbangan. Kalau saya dulu kan daring, sementara tidak luring, bagaimana dengan rekan-rekan kepala sekolah yang tidak terakses internet, sedangkan mereka harus juga menyusun kurikulum tersebut. Nah, kemudian apalagi alasan saya melakukan luring ini, atau misal tidak daring saja, kenapa saya lakukan? Karena Pasaman Barat itu berada pada zona hijau, jadi kami diperbolehkan mengadakan tatap muka. Jadi saya rasa untuk membantu kepala sekolah yang tidak terakses internet ini, itulah cara yang saya lakukan. Jadi untuk satu kegiatan penyusunan KTSP kondisi khusus ini, makanya dalam hal ini saya lakukan dua strategi, satu daring, satu luring. Tetapi kalau saran Bapak mungkin satu daring saja saya bahas dulu, mungkin bisa setelah ini. Atau luring saja bisa untuk memperkaya atau memperluas lagi pengalaman, jadi satu-satu. Kemudian masalah praktek terbimbing yang ada siswa, Pak ya? Ya. Di daring tadi Pak? Ya, di daring. Terus ya, lagi naik terus. Ya ini Bu, itu Bu, di bawah ini, bawahnya. Yang tadi. Nah ini Bu. Metode berbimbing adalah nih, ada membimbing siswa nih. Ini saya kutip dari ahli Pak, cuma saya lupa mencantumkan. Jadi ini dari kalau salah kemarin Bapak Ahmad lupa saya mencantumkannya di sini. Pendapat ahli nih Pak, bukan gagasan saya, bukan ide saya. Tapi kan ini Ibu kan fokus ke kepala sekolah nih. Iya. Iya Pak. Bisa dirubah itu yang siswanya. Baik Pak, berarti referensi yang sambil kurang tepat ya Pak. Iya. Tentang kepala sekolah. Iya. Nah, inilah enaknya Pak, ada masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu pengawas ini kan kadang-kadang kita terfokus hanya mencari referensi, kita cari saja yang cocok, ada praktek terbimbingnya, udah. Jadi ini pengalaman juga Pak, berarti harus fokus sesuai dengan judul kita. Ya. Apa sasaran kita ya Pak? Ya. Terima kasih Pak Agon, saran diterima. Mudah-mudahan ke depan saya bisa perbaiki yang lebih baik lagi. Saya kira begitu ya, Ibu Sri, jawabannya sudah cukup ya Pak Agon ya. Nah, ini koreksi bersama untuk perbaikan. Saya kira begitu, kita lanjutkan. Kalau masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu.
Ya. Pak Sukimin, Mbak Santi, raise hand. Oh, Pak Sukimin, silakan Pak. Ya, silakan raise hand. Terima kasih Nah. Bu Santi, moderator, Bu Nur, Bu Sugiyartati, dan pemateri ya, Bu Sri. Saya pertama mengucapkan selamat Bu, sudah cukup bagus PowerPoint-nya. Kemudian kedua, mungkin tadi saya melihat Ibu kan nanti memakai Zoom meeting Bu ya. Iya Pak. Mungkin saran saya Ibu lebih mendalami Zoom meeting Bu, sehingga tidak kayak tadi pagi ngawal tadi agak grogi dikit Bu ya. Iya. Ya Bu ya. Jadi nanti kalau pas video meeting Ibu lancar itu. Kedua Bu, mohon maaf ini Bu, karena ini Prabu apa tadi Bu? Prabu daring ya Pak ya Bu? Prabing Dalu. Prabing Dalu, ya itu tadi kan daring dan luring Bu ya. Iya Pak. Nah tadi kalau saya tetap setuju sih Bu itu digandeng, memang nggak bisa-bisa karena memang ada sekolah yang blended dua itu Bu, memang dia nggak bisa daring pakai luring atau luring dan daring itu duanya itu. Iya Pak. Nah, saya kira setuju seperti ini, Ibu sudah bagus saya kira. Nah kemudian Bu, untuk peraturannya ini saya belum melihat yang ini Bu, yang mengacu kepada surat edaran nomor 15 tadi Bu, mungkin bisa digandeng tadi di pembahasan inti nggak ada saya lihat itu, Ibu hanya fokus di 7.19 ya Bu ya. Saran saya mungkin juga mengupas yang surat edaran nomor 15 Bu ya. Sehingga itu yang luring dan daringnya juga dibahas Bu. Karena memang Ibu judul Ibu kan itu ya. Oh iya itu, Pak. Itu saya kira digandeng, yang pas digandeng sehingga dua itu dicantumkan di makalah Ibu ini, di kupas itu dasar Ibu untuk bergeraknya gitu Bu ya, dua itu. Jadi 7.19 dengan nomor 15 Bu. Bu Sri ya. Iya Pak ya. Begitupun kalau diterima Bu, saran saya Bu. Terima kasih Bu Sri, mohon maaf. Aduh. Terima kasih Pak Sukimin. Bu Sri, ini tadi sepertinya bukan pertanyaan, semuanya saran ini ya Bu Sri ya. Bagaimana Bu Sri? Silakan untuk menanggapi, diterima atau bagaimana? Silakan. Iya Bu Juni, seperti yang saya katakan dari awal tadi, saya sangat senang dengan masukan yang begini. Ya kadang-kadang ya kita terlupa, kadang-kadang sudah masuk, kadang-kadang kepikir ada tapi belum dimasukkan. Jadi saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Sukimin atas saran dan masukan, termasuk juga kepada Pak Agon tadi. Mudah-mudahan Pak nanti akan saya perbaiki. Ini masih ada review dari Bu Juni yang kemarin belum saya perbaiki, masih utang sama saya. Ini akan saya tambahkan nanti Bu Juni dalam perbaikannya. Jadi saran diterima Pak Sukimin. Terima kasih. Akan saya masukkan nanti. Bu Sri, masih ada yang raise hand jadi. Pak Ida Bagus Nyoman, silakan. Nanti baru kita bacakan yang chatting-chatting itu. Silakan Pak. Selamat siang Bu Sri Utami. Ya, selamat siang Pak. Kalau mungkin enggak mungkin judulnya dirubah sedikit. Kalau praktek terbimbing itu nampaknya mengarah ke siswa atau seperti apa penyelesaian di kajian teori Ibu. Mungkin yang sering kita pakai adalah strategi FGD. Coba FGD Dalu, fokus di screen group, Dalu solusi menyusun dokumen satu. Lebih bagus hasilnya. Jadi interaktif namanya dalam pembimbingan itu. Kalau praktek terbimbing itu kan nampaknya agak satu arah. Bagaimana kalau pikirannya dirubah menjadi apa strategi-strategi yang sering kita pakai selaku pengawas FGD. Nah itu mungkin sekedar masukan, kalau memungkinkan, kalau enggak ya enggak masalah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ida. Ya ini saran lagi nih untuk Bu Sri. Bagaimana kalau prabingnya itu diganti FGD gitu. Silakan. Baik Bapak, ya terima kasih saran. Ya alhamdulillah banyak sekali saran Bu. Bu Juni. Jadi strategi prabing, praktek terbimbing. Jadi saran Bapak cukup bagus. Tetapi dalam hal ini karena kepala sekolah ataupun guru sesuai dengan tugas kita pengawas juga perlu kita bimbing. Nah, jadi karena harus membimbing ini, membina, melatih guru-guru, makanya saya menggunakan kalimat ini atau kata-kata ini, praktek terbimbing. Jadi dengan saya melakukan praktek terbimbing kepada kepala sekolah dalam penyusunan KTSP, nah mudah-mudahan para kepala sekolah ini bisa menyusun KTSP.
Kalau cuma kadang-kadang teori saja, atau kita paparkan, atau sekedar sosialisasi, tidak kita bimbing, seperti yang tadilah permasalahannya. Pada kepala sekolah itu cuma copy paste punya orang, atau kalau bahasa kami di Padang sini, diupahkan, atau bayar jasa orang lain untuk membuatnya. Jadi dengan kita lakukan praktek terbimbing penyusunan ini, bab demi bab, mudah-mudahan masalah itu tidak akan terjadi lagi. Begitu Pak, maka saya pergunakan praktik terbimbing. Tapi saran Bapak bagus, saya terima saran itu. Iya, itu jawaban dari Ibu Sri, Pak. Mungkin Ibu Sri nanti makalah berikutnya ya dengan judul yang baru dengan FGD gitu ya. Iya, Berarti amin bisa Bu. tampil lagi nih Bu Sri, Iya, makalah amin yang Bu, kedua mudah-mudahan. nih. Semangat Bu, mudah-mudahan. Ya, semangat. Terima kasih. Bapak Ya. Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan melihat di chat ya. Sudah ada 3 ini pertanyaannya. Yang pertama, ini saya bacakan sekaligus 3-tiganya, nanti Ibu Sri Utami langsung merespon dari 3 tersebut. Yang pertama dari Pak Safi'i. Bagaimana Ibu Sri Utami membimbing tim pengembang sekolah menyusun analisis konteks, sementara sekolah binaan begitu banyak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibu Nida Sufiati. Karena pengawas TK masih sangat sedikit, apakah dalam 1 semester semua TK di bawah pengawasan Ibu bisa dikunjungi untuk mengadakan pembinaan? Bentar Bu, bagaimana Yang bimbingan analisis ketiga, konteks? Dari Ibu Ria. Ya. Selamat siang, nih Gusti Ketetrain. Oh, bukan. Bukan, maaf. Tadi dari Ibu Erinta. Sabar, saya carikan. Ibu Erinta. Mana ya? Di bawah sekali ya. Ibu Erinta ini minta untuk contoh KTSP-nya ditampilkan gitu ya. Termasuk yang lain juga banyak yang menghendaki dokumen KTSP supaya di-share contohnya. Iya Bu. Kemudian banyak sekali yang PPT minta ditampil di-share ya nanti kalau selesai. Oh ini masih ada ini, usul untuk judul best practice Ibu Sri dari Bu Kendarti Satiti. Ya, mungkin menjadi Prabengdalu solusi tepat dalam mewujudkan KTSP di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini saran lagi nih, Bu. Ya. Bagus, banyak yang saran. Saya kira itu sudah ada 4. Silakan Ibu untuk merespon. Sekaligus 4. Ya, silakan. Iya. Nomor 2 tadi yang kurang bisa saya tangkap, Bu. Yang setelah Pak Safi'i. Oh ya. Masalah Ibu Nida ini ya, apakah dalam 1 semester itu semua TK itu bisa dikunjungi gitu? Ya. Maksudnya gitu. Ya, mungkin itu yang saya jawab dulu ya Bu. Iya. Yang terakhir biar tidak lupa, yang lain sudah saya catat. Baik Bu Nida, terima kasih pertanyaannya Bu Nida, Pak Safi'i, Bu Ernita, dan yang lain-lainnya. Apakah dalam 1 semester terkunjungi semua? Itu sudah pasti tidak, Ibu. Sebab dalam 1 kecamatan, TK itu ada 32, jumlahnya antara 12, ada 1 kecamatan yang kecil, jumlahnya 12 TK, dan paling banyak 35 TK. Nah, jadi yang sering saya kunjungi itu adalah TK yang berada di kecamatan tempat saya tinggal, di sekitar kantor bupati, itu hampir setiap hari saya kunjungi, sudah ada jadwalnya. Sementara untuk kecamatan yang lain, yang 10 kecamatan lagi, itu saya lakukan pertemuan ketika mereka KKG, kami sudah punya jadwal, itu baru saya berkunjung ke kecamatan-kecamatan. Kalau masih punya waktu lagi, baru saya kunjungi sekolah 1 atau 2. Kalau perlu saya menginap yang arah ke sana. Nah, itu saya lakukan. Karena Pasaman Barat ini luas, kemudian istilahnya kampung saya tidak di tempat dekat kantor bupati ini, jadi saya nginap di tempat orang tua. Untuk yang 6 kecamatan lagi. Jadi ada Pasaman Barat wilayah utara, dan ada Pasaman Barat wilayah selatan. Jadi begitulah saya membagi waktu. Tapi 1 semester itu tidak bisa saya kunjungi semua sekolah karena keterbatasan. 265 lembaga, Ibu. Nah, jadi yang untuk kecamatan saya kumpulkan di dalam satu kegiatan di KKG-nya atau MKKTK-nya. Yang saya kunjungi tetap saya kunjungi juga.
Itu yang untuk Bu Anida. Kemudian yang untuk Pak Syafi'i, bagaimana membimbing analisis konteks, sedangkan wilayah Ibu luas. Itu tadi Bu. Bu Juni, Ya, yang dari Pak Syafi'i. ya. Dari Pak Syafi'i, bagaimana Ibu membimbing tim itu pengembang Ya, tim dalam ya. menyusun ya analisis konteks itu tadi. Oh, karena wilayah ini Bu. Ya. Nah, masih hampir senada dengan jawaban yang tadi. Dalam masa kondisi adaptasi kebiasaan baru ini, yang saya bimbing baru kepala sekolah melalui daring atau melalui aplikasi Zoom meeting ini. Jadi yang untuk tim pengembang sekolah ini, sekolah yang terdekat itu bisa saya kunjungi. Tetapi sama dengan tadi jawabannya Bu, tidak semuanya yang bisa saya bimbing tim pengembang kurikulum sekolah itu. Tidak semua, karena keterbatasan tenaga dan luasnya daerah. Selanjutnya Bu Ernita. Ya, Bu Ernita. Ya, minta di-share dokumen KTSP kondisi khusus. Kemudian usul yang terakhir, dijadikan best practice katanya Bu. Ya. Ya. Yang terakhir tuh insya Allah rencana saya pun memang setelah ini kan ada yang berupa gagasan, ada yang belum dilaksanakan. Rencana saya setelah ini juga akan melaksanakannya, termasuk usul-usul yang tadi, akan saya jadikan pengalaman dan saya tulis menjadi best practice. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi. Kemudian yang untuk Bu Ernita, saya share Bu dokumen ini Bu. Saya share atau bagaimana Bu? Iya, nanti di-share setelah selesai ini Ibu, setelah Ibu tampil baru Ibu share karena waktu ya Ibu ya nanti berjalan. Sambil nanti kan masih ada pemakalah yang ketiga, sementara itu Ibu sambil share. Oh, baik. Mungkin itu saja ya jawabannya Ibu ya. Oke Bu, terima kasih. Ini masih ada satu saran Ibu yang dari Pak Iwan. Ini saran saya kira nggak perlu ditanggapi ya. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan dokumen 1 KTSP itu adalah SK Kepala Balitbangdu nomor 018/H/KR/2020 tentang KI dan KD. Nah, kondisi khusus ya, kurikulum kondisi khusus itu perlu ditambahkan dalam dokumen 1 nih kata Pak Iwan seperti itu. Ya. Nanti langsung dipertimbangkan saja Ibu ya. Ya Bu, SK Balitbang ya Bu. Ya, ada di chat Ibu silakan nanti buka di chat. Ada Pak Oh Iwan. iya. Belum, ya. Nggak sempat itu buka. saja mungkin yang dari teman-teman ya. Ada lagi? Pak Isa, Bu Santi masih ada waktu? Iya, masih ada Bu. Ini Pak Isa dari tadi raise hand, silahkan. Oh iya, silakan langsung. Saya belum bisa lihat dari sini. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup bagus penampilan dari Bu Sri Utami. Ini hanya saran lagi, kalau di daerah kami untuk KTSP karena kondisi khusus itu bukan hanya 5 bab, ternyata ada 6 bab, yaitu bab 4 yang dulunya kalender pendidikan itu dijadikan bab 4 pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dan kalender pendidikannya bab 5, bab 6 penutup. Gitu aja. Gimana sarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran bagus ya, sarannya inilah beruntung Ibu Sri semua saran dari teman-teman. Ya, begitu Pak Isa sarannya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut Bu Sri Utami langsung aja diterima ya Bu ya. Oke. Saran bagus. Ya, oke Pak Muhammad Isa kalau bisa berbagi. Ya, kita saling share kita bagaimana yang pembelajaran itu pada bab 5 itu ya Pak. Iya. Bapak Ibu, saya kira waktu sudah berjalan, masih tersisa 2 menit. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya cukupkan dan kita akan mendengarkan closing statement dari Bu Sri Utami. Silakan Ibu. Baik, Ibu-ibu, saya nggak bisa pantun. Kayak Ibu tadi kan. Sama dengan saya. Ya, saya nggak bisa berpantun. Cuma saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini semua saran sangat membangun. Memang itu yang saya harapkan. Seperti yang tadi saya sadari bahwa kurikulum lagi.
bahwa makalah saya ini jauh dari kesempurnaan karena bimbingannya hanya 2 minggu. Tapi dengan usaha kerja keras, siang malam menyusunnya Bu, dengan bimbingan Bu Lili. Alhamdulillah Bu Lili sangat baik sekali, jam berapapun, kapanpun. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu yang tergabung, ibu-ibu, bapak-bapak pengawas yang tergabung di sini, jangan segan-segan menghubungi panitia, narasumber, kita ada yang hebat-hebat ini, demi pengembangan profesi kita. Nah, saya kemarin sempat ragu, tetapi dimotivasi terus, disupport terus oleh Ibu Lili, alhamdulillah, sampai juga ke final ini, ke forum ilmiah ini. Mudah-mudahan akan menyusul karya-karya berikutnya, seperti yang kita harapkan. Demikian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada makalah saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan saran-saran yang membangun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Utami yang sudah memaparkan ini berupa makalah gagasan ya Ibu ya, gagasan. Karena saya lihat di kesimpulan itu semuanya diharapkan. Berarti ini memang belum dilaksanakan gitu ya, masih gagasan. Semoga nanti sukses Ibu dan semoga sore hari ini yang disampaikan oleh Ibu Sri Utami bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk kita yang hadir di sini dan kita sudah menyimak bersama. Karena waktu sudah cukup, terima kasih sekali lagi saya selaku moderator yang telah menemani Ibu Sri Utami selama 45 menit mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waktu saya kembalikan kepada MC. Ada Ibu Nur. Baik, Bu Santi, makasih banyak, makasih banget. Bu Sri Utami keren banget. Selamat ya, sudah dapat poin 2,5 untuk nanti naik jabatan menjadi pengawas utama. Keren banget Bu Sri Utami. Alhamdulillah. Walaupun TK tidak mau kalah dengan SD, SMP, SMA. Semangat yang penting Bu. Orang TK nih hebat, sudah berani tampil. Terima kasih ya Bu Sri Utami. Terima Sama-sama Bu Nur. Keren Ya, Bu. banget. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan untuk link presensi dan link sertifikat sudah dibagikan di kolom chat. Silahkan diisi dengan benar, baik itu nama, jenjang maupun instansi. Baik Bapak Ibu pengawas hebat Nusantara, kita akan mengikuti pemakalah yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Randa Hajah Rini Herlina MPD, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan moderator Bapak Dr. Randa Samsir, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kundur, Karimun, Kepulauan Riau. 10 menit untuk pemaparan dan 30 menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan Pak Samsir, sudah siap? Halo Pak Samsir. Halo, Bu. Oke, Cikgu sudah stay. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, pengawas hebat seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bu Nur dan kepada seluruh teman-teman yang di mentor, kemudian Bapak Ibu semua, serta Bu Ajarini ya. Bu Ajarini udah ada di room sekarang Bu? Pak, sudah hadir Pak Samsir. Alhamdulillah ya, selamat Bu ya, sudah hadir dan tampil di sini. Bapak Ibu semua, beliau sudah sampaikan oleh Bu Nur tadi bahwa Bu Ajarini adalah dari Distrik Provinsi Sumatera Selatan, pengawas SMA. Dan beliau akan menyampaikan judul Lesson Study Learning Community LSLC dalam pengembangan profesionalisme guru di masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebagaimana sampaikan oleh Bu tadi, waktu paparan pendek ya, 10 menit, kemudian tanya jawab nanti 30 menit. Sebelum dimulai, Bapak Ibu semua, di Kepri ada pulau penyengat, pulau kecil indah berlestari. Mari dengar dengan semangat, silakan tampil Bu Ajarini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Samsir. Aduh, luar biasa sekali. Apa kabarnya nih Cak Nur, Bu Santi, Bu Titi, dan teman-teman pengawas hebat Indonesia? Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu.
karena kebetulan memang akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan ya, jadi harus berbagi-bagi begitu. Terima kasih banyak, ini tim mentor yang luar biasa yang selalu setia menemani di forum ilmu ya, forum ilmiah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba memaparkan apa-apa yang sudah saya buat di makalah saya. Izin share screen, Pak Samsir. Ya, silakan Bu, langsung. Ya. Oke. Maaf, Teh maaf. Rini. Kumaha? Mohon maaf, saya salah menyampaikan. 15 menit ya Pak Samsir. Cik, Ya, kalau 10 menit, aduh, gimana gitu. masa iya sama yang 15 Ya. menit. Ya, nuhun, aduh saya kalau Mohon maaf. kalau 10 menit, aduh saya lari-lari deh mulut saya gimana. Pak Samsir, ini sudah tampil ini Bu. saya. Sudah. Iya. Silakan. Bapak Ibu pengawas hebat Indonesia, saya akan mulai memaparkan makalah saya ini berjudul Lesson Study for Learning Community, tetapi nanti dalam pemaparan saya hanya mengatakannya LSLC karena terlalu panjang. Dalam pengembangan profesionalisme guru di masa adaptasi kebiasaan baru. Tadi moderator sudah menyampaikan, saya Rini Herlina, pengawas SMA Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, makalah ini sebenarnya masih merupakan ide gagasan, walaupun saya sudah melakukannya. Namun apa yang sudah saya lakukan ini belum selesai karena masuk ke masa COVID-19. Saya melakukan ini di Januari 2020, kemudian Februari dan Maretnya masuk ke situasi pandemi COVID. Adapun makalah ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan pengalaman pada guru bahwa penting kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Maaf. Maaf gangguan. Ya. Metode yang saya bahas di sini sebenarnya dari pengalaman empirik dan studi pustaka. Saya mulai dari situasi COVID. Sebenarnya di sini saya tidak akan bahas karena teman-teman yang dua tadi, Bu Nabilah dan Bu Safa tadi sudah membahas tentang itu. Namun di sini saya ingin sampaikan bahwa di pertengahan tahun 2020 ini ternyata pandemi COVID ini belum juga berakhir. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar dapat tetap produktif dan tetap terhindar dari penularan virus. Begitu banyaknya sekarang Bapak Ibu korban-korban ya, lebih dari 500.000. Untuk itu, di masa adaptasi kebiasaan baru ini saya membawahi tiga bagian ini, di mana kita harus melakukan perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, dan perubahan kebiasaan. Terkait dengan pendidikan, tentunya perubahan semua ini, baik perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, dan perubahan kebiasaan, tidak bisa disamakan dengan kembali ke masa yang sebelum COVID. Jadi adaptasi kebiasaan baru di sini sebagai pendidik itu tentunya tidak sama mengajarnya dengan pada saat sebelum COVID. Ini saya tidak akan bahas terlalu panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa kompetensi guru di abad 21 ini tuntutannya seperti ini, Bapak Ibu. Tidak hanya peserta didik saja yang dituntut harus 4C, critical collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Tetapi kita sebagai guru juga harus seperti ini. Nah, disinilah peran pengawas bagaimana membina guru untuk sampai kepada di sini. Bagaimana guru membuat perangkat-perangkatnya itu sesuai dengan tuntutan yang diharuskan sekarang seperti HOTS begitu ya, berada di level 2, di level 3, di mana level 2 adalah C3, di level 3-nya adalah C4, 5, dan 6. Itu. Kemudian tetapi melihat kondisi kenyataannya, saya mengambil data ini dari
Sumatera Selatan ya, hasil UKG 2017 Sumatera Selatan dan khususnya Kota Palembang. Kalau kita lihat di sini pedagogik dan profesional 50,71 dan 55,91 masih jauh dari harapan karena harapannya poinnya ini adalah 70. Dan kalau saya melihat dari hasil PISA 2018 kelihatannya memang seperti terimbas seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk reading-nya Indonesia tuh menempatkan pada 371. Sementara negara-negara OECD lainnya adalah 402. Begitu juga matematis 360, sementara yang lainnya 379, begitu juga sains-nya. Sains 393 cukup lumayan tinggi dibandingkan negara lain, yaitu negara-negara OECD, maksud saya 396. Hal ini menjadi pemikiran saya dan didasarkan dengan hasil supervisi pembelajaran, hasil supervisi guru binaan saya di tahun 2019. Nanti saya akan sampaikan pada saat sesi tanya jawab saja, karena kalau saya sampaikan di sini waktunya tidak akan cukup. Yang bagaimana betul sih hasil supervisi hanya sampai rata-rata 80-85 di bagian apa saja. Kemudian saya juga melihat dari hasil UNESCO, ternyata Indonesia ini hanya berada pada peringkat 10 dari 14 negara untuk kualitas gurunya. Belum lagi di level 14 dari 16 level dari 14 negara. Artinya ada apa dengan guru-guru kita begitu. Nah, di sini ide gagasan saya menggunakan Lesson Study for Learning Community atau LSLC. Kenapa saya pakai ini? Nah, di sini saya mengambil beberapa penelitian mengatakan bahwa lesson study itu sangat mendukung kurikulum 2013 revisi, kemudian sangat cocok dengan keterampilan abad 21 dan lain sebagainya. Banyak sekali penelitian yang mengatakan seperti itu. Namun saya di sini mendasarinya pada Masaki 1 2012, Dwi Astuti 2019, dan Ratu Ilma Indra Putri 2019, beliau mengenalkan LSLC, dan awalnya ini memang dari Jepang. Tetapi yang membedakan dari mereka itu bermulanya dari plan, do, dan see. Saya di sini idenya menambahkan pra-plan dan redesign. Ini yang saya tambahkan di sini, dan ini saya merasa penting di sini untuk menuju lesson study for learning community. Kenapa ini saya gunakan? Karena pada tahapan pra-plan dan plan itu tercipta collaboration dan communication. Kemudian pada tahap do, see, dan redesign itu terciptanya critical thinking dan creativity. Dan ini harus diciptakan guru. Ini gambar-gambar yang ada ini adalah aktivitas guru dan siswa saat berkolaborasi. Yang unik dari LSLC ini, Bapak Ibu, tempat duduk siswa pada saat berkelompok, dia maksimalnya 4 orang saja, tetapi itu pun silang, siswa laki-laki begini dan siswa perempuan begini. Tentunya ada tujuannya, di mana kelas berbentuknya juga letter U untuk mobile-nya observer dan guru, untuk mobile-nya guru dalam pembelajaran. Tentunya semuanya untuk kelancaran komunikasi verbal antar siswa dan memberi ruang pada observer saat mengamati pembelajaran. Bapak Ibu, di sini saya akan membahas 2, tetapi cepat saja. Saya tadi di awal mengatakan bahwa tahapan lesson study di awalnya saya masih tatap muka begitu. Kemudian nanti berlanjut karena masa pandemi berlanjut ke daring. Ini tahapannya Bapak Ibu, yang saya tambahkan adalah pra-plan dan redesign. Apa saja yang ada di pra-plan? Di pra-plan ini saya sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru bagaimana konsepnya, bagaimana ciri dari LSLC, bagaimana implementasinya begitu. Di sini juga saya sudah mencontohkan bahwa ruangannya sedemikian rupa dibuat letter U, kemudian dalam satu kelompok dibuat 4 orang, kemudian kalau bisa laki-laki dan perempuannya bersilang, kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau tidak, tidak masalah. Semua konsep diberikan di saat pra-plan. Setelah semua guru memahami, maka kita masuk kepada plan. Apa saja yang dilakukan di plan? Guru berkolaborasi, berkomunikasi, membuat perangkat pembelajaran. Nah, di sini titik berat saya membuat perangkat pembelajarannya adalah bagaimana RPP PJJ, bagaimana LKPD dan video pembelajarannya dibahas bersama di sini.
Kemudian di saat do, kita sama-sama menentukan siapa guru modelnya, kita sepakati untuk memulai pembelajaran lesson study for learning community dengan segala tahapannya ini. Dan di sini ada yang tidak menjadi guru model, menjadi observer, tentunya memegang instrumen observasi. Setelah melakukan ini, maka ada C. C itu apa? C itu adalah guru model. Ini C ini saya bukan foto ya, tapi yang pra-plan, plan, do, dan redesign ini foto-foto hasil kami, tetapi yang C, karena saya tidak dapat yang baik, yang bagus hasil fotonya, maka saya ini mengambil dari internet. Tetapi ini saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu semuanya bahwa C itu seperti ini. Jadi di mana guru model itu terlebih dahulu diminta menyampaikan kesan-kesan yang dirasakan saat mengajar. Selanjutnya observasi, bertugas menyampaikan temuan-temuannya di lapangan. Apapun temuan-temuan dari observer berupa kondisi dan proses pembelajaran peserta didik serta dan saran, tentunya hasilnya yang positif dan berdasarkan fakta baik dari foto, baik dari video maupun dari hasil instrumennya. Itu semua dibahas di sini. Kemudian redesign apa-apa kelemahan, apa-apa temuan-temuan yang ada pada saat C ini diperbaiki kembali, didesain kembali agar perangkat itu menjadi baik, lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat tahapan berikutnya saya masuk ke masa COVID, artinya saya harus daring. Nah, tetap langkahnya seperti ini, tetapi daring, di mana pra-plan-nya itu berubah sedikit. Konsepnya sudah jelas, konsepnya sudah paham, tetapi di sini kita menggunakan WA group. Disitulah segala informasi kapan saja kita melakukan plan, do, see, dan redesign. Itu pada saat pra-plan karena konsep guru-guru sudah siap. Kemudian pada saat pra-plan ini kami menggunakan Zoom meeting untuk membahas bagaimana perangkat pembelajarannya, sama-sama dibahas di sini. Bagaimana do-nya? Do-nya kita menggunakan Zoom meeting juga, dan kita menggunakan peserta didik langsung ya, peserta didik langsung. Nanti saya akan sampaikan bagaimana videonya. Kemudian bagaimana sih tahapannya sama. Jadi sama-sama antara pengajar dan observer itu sama-sama berdiskusi apa-apa saja kelemahan, kelebihan yang akan diperbaiki pada tahapan redesign. Seperti ini. Nanti ini karena link akan saya sampaikan pada saat sesi pertanyaan saja. Terakhir, yang unik daripada tahapan lesson study itu ada open class namanya, di mana apabila seluruhnya itu sudah siap, kemudian guru model sudah siap semuanya, kita bisa mengundang orang luar. Orang luar itu siapa saja, boleh kepala sekolah, boleh teman sejawat, boleh guru-guru tamu dari sekolah lain, boleh juga dari perguruan tinggi, pemerhati pendidikan, dan sebagainya. Tentunya kita berikan observasi dan kita pandu. Nah, ini open class-nya pada saat pleno, ini gurunya, yang ini gurunya pada saat pleno, kemudian pada saat berkelompok siswa di breakout. Siswa di breakout ini mengerjakan yang namanya sertas dan jumping task. Sertas itu berada pada level 3 dan jumping task berada pada level 2 dan jumping task pada level 3. Dan ini video pembelajarannya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, saya ambil yang sarannya dulu. Ternyata apa-apa yang saya lakukan ini masih ada kelemahan. Kelemahannya itu sebaiknya pada saat pra-plan tidak hanya sosialisasi kepada guru, tetapi kepada peserta didik juga, agar peserta didik tahu tahapan-tahapan dari LSLC, terutama kalau menggunakan daring. Itu nanti di videonya akan terlihat. Kemudian yang kedua, sebaiknya pada saat do, pastikan semua peserta didik itu terpantau oleh gurunya dengan membuka video. Kemudian yang ketiga, sebaiknya perwakilan peserta didik yang akan presentasi sudah diajarkan bagaimana share screen. Kemudian yang keempat, sebaiknya guru mempersiapkan segalanya, share screen video, karena nanti pada saat penayangan nanti, ternyata ada guru yang terhambat begitu untuk penayangan videonya. Kesimpulannya adalah kegiatan lesson study ini menurut saya dapat digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian lesson study ini harapannya dapat membantu guru dan lebih banyak mendapat kesempatan
pengetahuan, pengalaman baru, mengaplikasikan teori ke dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bila semua guru terus melakukan sistem LSEC ini, saya berkeyakinan memiliki potensial efek yang sangat baik di masa yang akan datang, baik untuk profesionalisme guru juga peningkatan kompetensi peserta didiknya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Silakan Pak Samsir, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Ajarini yang telah memaparkan kepada kita ini materi yang luar biasa, cukup menarik untuk kita cermati bersama, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti raise hand atau download chat sehingga kita bisa membuka lebar wawasan tentang apa yang dibahas ya tentang lesson study ini. Saya lihat ini dari uraian-uraian tadi ini luar biasa Bapak Ibu. Mungkin barangkali ini wacana terbaru untuk kita, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bu Ajarini tadi. Bapak Ibu semua, untuk tidak memperpanjang waktu, kita buka ya, kita lihat slide hand. Oh ya, sudah ada. Oh, sudah banyak nih. Berderet Bu Ajarini, ini siap-siap ya. Iya, nggak apa-apa untuk diskusi kita bersama memang. Oke, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Bu Endang Sri Renastuti. Silakan Bu, dibuka mic-nya, mikrofonnya. Bu Endang Sri Renastuti. Halo? Bu Endang? Ini masih ditutup. Masih kami Sudah dibuka. Di sini masih buka mic-nya. Ya. Halo Bu Endang. Bu Endang dibuka. Di-mute kan. Suaranya tidak terdengar, Bu Endang. Halo, belum bisa ya, kita... Pak Dodi aja dulu, Pak. Lewati dulu. Pak Dodi Samsuduha. Ya, Pak Dodi? Ya. Ya. Kita kasih kesempatan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Samsir dan Bu Rini. Iya, Pak. Ini Bu ya. Pendusi ya, lesson tadi itu pendusi. Ya. Hanya yang saya inginkan, coba Bu lihat slide yang ada pendusi dan reduksi. Oke. Mohon lihat ya. Bentar. Ini sudah ada. Ya yang ini ya Bu, yang plan ada. Ya, Nah ini yang luring atau yang daring? Ini yang ya, luring. sama ini. saja lah. Yang daring maka ya. Baik. Yang luring aja lah. Iya. Bu itu ya antara yang konsep dasarnya itu dari lesson tadi itu hanya reduksi Ibu ya. Reduksi. Ya pada dasarnya konsepnya sana. Hanya Ibu menambahkan pra-plan dan redesign. Hanya yang saya inginkan ini kan plan dengan plan itu yang Ibu katakan itu hampir mirip itu ciri khasnya itu Bu ya. Mirip. Yang mana Pak? Tidak usah. Yang pra dan plan. Pra-plan dan plan hampir mirip ciri-cirinya sesuai dengan apa yang di lesson sajikan. Tapi alhamdulillah Ibu tadi sudah disampaikan dalam kesimpulan berkaitan dengan siswa gitu. Ini sudah dijawablah oleh kesimpulan itu Bu. Untuk yang selanjutnya untuk si dan redesign, si dan redesign itu belum saya lihat Bu. Ini ciri perbedaannya gitu. Ciri perbedaannya. Ya. Kemudian Bu untuk yang daring Bu ya, coba lihat Bu yang slide daring. Baik. Ya Bu. Bentar. Nah, mungkin Ibu salah nulis aja Bu ya. Bukan setelah pandemi COVID-19 Bu ya. Tapi masa Bu ya. Oh iya, betul. Aduh, salah ketik nih ya. Iya. Ya, begitu Bu. Maaf Bu ya. Iya, enggak apa-apa Bapak. Iya. Bagaimana Pak? Oke, silakan Bu. Ya, antara pra-plan dengan plan sudah kelihatan. Kemudian si dengan redesign. Nah, ini silakan langsung Bu. Baik Pak Dodi, terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak Dodi. Saya mau
Silahkan di-unmute lagi Teh Rini. Barusan saya mute all dulu. Enggak, Teh? Enggak, Mak. Ya. Mohon, karena mungkin bahasan saya tadi terlalu cepat ya, sehingga tidak terlihat bedanya. Jadi Pak Dodi, saya ulangi lagi. Saya memang menambahkan pra-plan dengan redesign. Karena aslinya itu plan, do, dan see. Apa beda antara pra-plan dengan plan? Kalau pra-plan itu guru awalnya itu tidak paham apa itu tahapan LSEC. Dia belum tahu tahapannya apa saja. Sehingga saya memberikan sosialisasi baik kepada kepala sekolah, kepada guru, bagaimana sih tahapannya, tahapan dari lesson study for learning community. Nah, kemudian saya menyampaikan ini loh bentuknya, bentuk kelasnya letter U ya. Nanti bentuk kelompoknya itu 4 orang saja, tidak lebih dari 4 orang. Kalau bisa siswanya silang laki dan perempuan dan seterusnya. Apa saja nanti yang harus dilakukan di kegiatan tahapan LSEC, ini cirinya, ini konsepnya, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya menerima konsep, ciri, pemahaman, dan lain sebagainya. Kemudian apa-apa saja yang harus disiapkan. Itu di pra-plan, Pak. Nah, sekarang apa saja yang harus di-plan, itu sudah action-nya. Action-nya guru sudah membuat perangkat pembelajaran, yaitu RPP PJJ. Kalau ini RPP biasa, tapi yang tadi RPP PJJ, bagaimana LKPD-nya, kemudian bagaimana video pembelajarannya, itu didesain bersama di plan ini, setelah mengetahui konsep dari pra-plan. Nah, di sini semuanya berkolaborasi, berkomunikasi dengan kreatifnya, dengan creativity, critical thinking berada di sini. Gitu Pak bedanya. Kemudian antara see dan redesign. Kalau di see itu guru model menyampaikan kesan-kesan selama pembelajaran. Saya merasakan saya begini, saya merasakan peserta didik saya di kelompok ini kurang begini, kurang begitu. Karena di si ini bukan observer itu mengomentari guru mengajar, guru model mengajar, tetapi mengomentari kondisi peserta didik. Itu di si. Nanti sang observer memberikan kesan apa saja yang terjadi di peserta didik begitu dengan akuratnya melalui instrumen yang ditulis, melalui video yang direkam, melalui foto. Itu di C. Sementara hasil kelebihan dan kelemahan yang sudah dibahas di C, maka perangkat pembelajaran diperbaiki di sini yang saya namakan dengan redesign. Apabila seluruh kesatuan ini dilakukan, maka saya yakin potensial efek akan terjadi, maka perangkat pembelajaran dan pembelajaran guru semakin lama semakin baik, karena semua kelemahan yang ada akan diredesign, akan diperbaiki di tahapan ini. Begitu Pak Dodi. Ya, halo Pak Dodi. Ya. Ya Bu atas. Namun Bu ya, Ibu mungkin di dalamnya sebagai peserta plan dusi lesson tadi Ibu ya. Nah, saya sebagai pengawas mendampingi Bapak. Mendampingi. Jadi saya sebagai pengawas itu penulis makalah ini, saya mendampingi guru dalam semua tahapan lesson tadi. Iya betul. Kalau gitu memang pas itu Bu ya, di dalam pra-plan itu Ibu yang mendampingi. Iya, saya yang menyampaikan materi itu gitu untuk konsep dan ciri dari tahapan Ibu bukan dia berada di dalam tahapan. Jadi Ibu bukan sebagai betul. Dan juga redesign juga Bu mendampingi Ibu dalam sana ya Bu ya. Iya, redesainnya. Betul, Bapak. Iya. Ya. Saya ingin udah paham Bu ya Bu, makasih. Iya. Saya ingin sekali nanti pada saat ada teman yang bertanya bagaimana sih tahapan lesson study ini melalui daring gitu. Saya ingin seperti itu karena saya sudah siapkan videonya, RPP-nya dan lain sebagainya. Tapi apabila ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Samsir. Oke, terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Nampak oleh kita bahwa mulai daripada pra-plan ya sampai nanti redesign ini sudah nampak efek daripada kegiatan tersebut, perbaikannya Bu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Samsu. Halo Pak Samsu. Samsu Duha ya. Kita lanjutkan kepada
yang resen kedua berikutnya Bapak Ibu. Ya, Bu Darmawati Amran, Lampung. Silakan dibuka mikrofonnya, Bu. Saya stop share dulu Pak Samsir atau bagaimana? Ya, coba stop dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Silakan. Terima kasih Pak moderator yang memberi saya waktu untuk bertanya. Saya ucapkan dulu selamat Bu Rini. Bu Rini salah satu idola saya juga nih. Oh begitu Ibu, makasih tampilannya banyak. hari ini Bu. Iya. Dan sangat menarik Bu yang Ibu tulis di sini. Cuma saya mungkin gagal fokus. Yang diutamakan di sini adalah bagaimana Ibu menampilkan bagaimana guru-guru itu yang dikelompokkan itu maksud saya gurunya atau siswanya gitu ya Bu. Iya. Ya, Baik. yang kedua yang saya tanyakan nampaknya ini Ibu kayak menggunakan blended Pak learning. Samsir suaranya Ya, Bu ini ya. Darmawati suaranya kecil nih. Gitu. Halo Bu, Bu Kalau Darmawati. online saya sudah paham. Saya tidak begitu terdengar Pak Samsir. Halo. Bu Darmawati, Kalau suaranya. yang online-nya itu bagaimana? Budar? Bu? Apakah dia menggunakan split classroom-nya atau bagaimana Bu? Nggak terdengar. Dua Bu Darmawati. Bu Darmawati. Halo Bu. Halo Bu. Ibu Dar, Halo Bu Dar. diulang lagi. Coba diulang lagi Bu pertanyaannya, didekatkan mikrofonnya. Suaranya kurang kedengaran Bu. Silakan Bu ulang lagi. Kelihatannya jaringannya nggak kurang bagus. Malah nggak kedengaran sekarang. Oh, iya. Dilewat Mungkin saja di dulu. chat begitu, di chat, diketik di chat Ibu begitu. Dar, Darma? silahkan ditulis di chat saja. Karena kurang kendala kedengaran. jaringan mungkin. Tadi sedikit saya menangkap bahwa apakah ini siswa atau guru apa Iya, gitu tadi ya? iya itu betul Bu. Nah, cuma nanti apakah Bu Darmawati mendengar suara kita gitu? Iya. Halo Bu Darmawati, kita panggil dulu sekali lagi. Iya Pak. Ah ya, Ya, coba ulang lagi Bu. besar Udah suaranya. bagus. Nah, silakan. Iya betul Ibu. Hilang lagi. Hilang lagi Pak. Oh, maaf Bu. Ini waktu berjalan terus. Iya. Atau begini Pak Samsir, saya Ya. izin menayangkan videonya begitu ya? Boleh Bu. Iya, supaya tergambar begitu. Boleh. Silakan. Sebentar. Oh, sebentar. Oh, ini karena sudah terbuka yang ini. Jadi guru mendesain ini ya, share task dan jumping task. Memang harapannya selama ini guru ini kan kesulitannya itu membuat soal yang kontekstual. Nah, disinilah pada saat guru ngeplan begitu ya, dia mendesain ini. Kalau kontekstual, karena ini kebetulan memang Sumatera Selatan, maka yang kalau bisa memang soal itu dekat dengan lingkungannya. Kita lihat pertanyaannya. Sederhana tetapi memerlukan analisis yang kuat. Pukul berapa kira-kira gambar tersebut diambil? Kemudian melalui foto tersebut bagaimana strategi Anda memperkirakan pertanyaan ini? Begitu, kemudian untuk jumping task-nya ini di level 3. Level 3 itu C4, 5, dan 6. Kontekstual juga, semua peserta didik pasti tahu dengan jemuran ini seperti ini. Kemudian ini saya juga tayangkan RPP-nya, Bapak Ibu. RPP-nya ini RPP yang sudah daring. Ini ada virtualnya, pakai Zoom. Kemudian ada sistem breakout, bagaimana breakout-nya, dan seterusnya. Makanya ini saya ingin sekali menayangkan videonya. Kemudian ini instrumennya. Instrumennya agak berbeda, Bapak Ibu, dan ini dipegang oleh observer pada saat open class. Kalau kita lihat kalimatnya, Bapak Ibu ya, amati pembelajaran dengan seksama seolah dalam pembelajaran itu Anda sendiri yang sedang belajar. Maka ini fokusnya hanya kepada peserta didiknya yang kita observasi. Sementara apa yang dilakukan guru tahapannya ini. Dan seterusnya ini seperti ini. Nah, seperti ini tahapannya. Begitu. Sementara itu dulu sambil saya ingin
men-share ininya Pak Samsir, videonya sebenarnya kalau ada waktunya. Boleh Bu, kena waktu tinggal 12 menitnya, masih ada tersisa waktu. Bapak Ibu, teman-teman pengawas hebat Indonesia, tadi sudah jelas tahapan-tahapan pada saat luring ya, sudah jelas, tetapi tadi Bu Darmawati mengatakan itu ke guru atau ke siswa, begitu ya. Pada saat plan memang semuanya guru, pada saat do nanti ke siswanya. Sebentar, saya ingin coba tayangkan ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada saat praplan Bapak Ibu ya, semua guru disiapkan bagaimana konsep dasar ininya. Ini pada saat, nah ini semuanya disiapkan seperti ini. Ya, Bu Yuli Astuti. Kemudian ada Bu Yuli. Ini pada saat praplan ya. Kemudian pada saat do, oh begini saja, saya langsung saja karena waktu, ini saat open class. Jadi saat bagaimana guru mengajarnya secara daring. Bapak Selesai. Ibu mendengar suaranya tidak ya? Anak-anak, tadi Bapak sudah mengirimkan Pak Samsir sudah terdengar belum suaranya? Bagus. Terdengar. Di absen di GC tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran. Baik. Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba kalian siapa yang masih ingat apa itu yang disebut? Saya Pak. Boleh. Majemuk. Maaf saya potong-potong. Nanti dengan belajar ini kalian akan bisa menghitung, umpamanya kalau kita ingin menabung di bank bisa menghitung bunganya. Kan karena tadi ada permasalahan, jadi ini yang saya katakan tadi. Nah, ini siswanya sudah di breakout dalam kelompok dan saya sengaja tidak menggunakan video karena di sini saya sebagai observer. Ini 4 orang siswa yang sedang bekerja dalam satu kelompok dan gurunya hadir. Ini gurunya hadir. Rino. Menyampaikan, ayo berkolaborasi, ayo saling bertanya, gitu ya. Tapi kelihatannya kalian, Bapak Ibu, sudah bisa menjawab. Saya sudah ini videonya, ini adalah tahapan C. Oh iya, sebelum live, semuanya angkat tangannya, Ibu ingin kalian foto. Senyum. Soal nomor 3 pada LKPD itu kan ada soal nomor 3, itu soal jumping test. Silakan kalian kerjakan itu sebagai tugas individu yang akan kita bahas pada pertemuan. Ini 250 per X kuadrat. Nah, dari situ. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu tahapannya. Video pembelajaran yang bisa dibuat oleh gurunya adalah ini. Saya cepatkan saja. Sehingga kita dapat mentitipkan jasa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan sehingga kita dapat menghadapi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila tadi saat breakout-nya itu jelas tidak Bapak Ibu. Jadi pada saat pembelajaran ya, saya memang fotonya tidak terbuka karena memang agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran karena saya sebagai observer di situ. Kemudian siswa di saat di awal itu pleno, gurunya mengajar, kemudian nanti siswanya tinggal mengklik join. Apabila ada tulisan klik join, maka siswa dibentuk dalam kelompok. Nah, kelemahan di sini adalah siswa di dalam kelompok 1, 2, dan 3, gurunya itu rolling begitu. Nah, jadi ada kelemahan siswa menunggu gurunya hadir untuk memantau kelompoknya. Tetapi kelebihan di sini, di setiap kelompok ada observer yang memantau aktivitas siswanya. Begitu Bapak Ibu, jadi pada dasarnya
tahapan lesson study for learning community betul-betul didesain, dibuat agar gurunya tuh siap untuk mengajar peserta didik, agar kreativitas gurunya meningkat, kemudian efeknya adalah kompetensi peserta didiknya juga meningkat, begitu. Saya kembalikan kepada Pak Samsir. Iya, Bu Rini, terima kasih uraiannya dan paparannya yang sudah terlihat bagi kita, gambaran-gambaran yang akan dilakukan dalam kegiatan lesson study ini. Bapak Ibu semua, kita lihat ini satu chat dulu ya. Nah, waktu tinggal sekitar 8 menit. Ada chat ini dari Kendarti, Bu Kendarti Satiti. Pertanyaannya, makalah Ibu, maaf terlewat nih. Nih, makalah Ibu ini berupa ide gagasan ya. Bagaimana kalau pelaksanaannya jika nanti akan kita kita implementasikan? Ya, ini pertanyaan ya dari Bu Kendarti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kendarti, ini sobatku dari Jogja ini. Jadi begini, seperti tadi saya sampaikan di awal, kenapa makalah ini saya katakan ide gagasan, karena memang belum selesai. Kalau saya katakan best practice itu atau penelitian begitu belum selesai. Jadi saya baru melaksanakannya, belum sampai di akhir, tetapi ini sudah terlaksana. Jadi dari awal, dari bulan Januari, itu saya melaksanakan tahapan lesson study for learning community, itu dari Januari, Februari. Nah, mau saya ke redesign-nya itu masuk ke masa COVID. Seperti itu, sehingga di masa COVID hingga ke Agustus ini, saya mencobanya dengan daring seperti tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah dapat bayangan bagaimana kalau luringnya, LSLC luringnya, dan bagaimana LSLC daringnya begitu. Jadi, tapi tetap saya katakan ini ide gagasan yang bisa saya sampaikan untuk para pengawas, untuk membina teman-teman guru yang tadi di kesimpulan sudah saya sampaikan. Apabila ini dilakukan terus-menerus, maka memiliki efek potensial yang sangat baik, baik untuk gurunya, kompetensi gurunya, profesionalisme gurunya, juga berimbas ke kompetensi peserta didiknya. Jadi, Bu Kendarti, saya katakan ini ide gagasan karena belum selesai, tetapi bagaimana implementasinya, itu foto-foto tadi adalah foto-foto yang sudah saya implementasikan, baik luring maupun daring, begitu. Begitu, Pak Samsir. Oke. Mohon lengkapnya nanti Bu, ini ada masukan dari Pak Sukimin, Liwa Lampung Barat. Mohon instrumen dan lain-lainnya di-share Bu ini ya. Baik, siap. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa hasil hasil supervisi saya tahun 2019 itu adalah RPP kurikulum 2013 revisi, seperti biasa kita punya. Tetapi observasi khusus lesson study for learning community yang tadi saya share, memang berbeda karena fokus kepada langkah-langkah pra-plan, plan, do, see, dan redesign. Akan saya share nanti, baik contoh RPP-nya, karena itu nge-link semua. RPP-nya, video pembelajarannya, kemudian instrumennya, begitu. Oke, kita minta satu pertanyaan lagi Bu, karena waktu tinggal 4 menit ya. Baik. Kita sapa dulu Bu Mariam. Bu Mariam, Sulawesi Barat. Ya, Bu Mariam, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Mariam. Saya sangat ini Bu terinspirasi dengan apa yang Ibu sudah lakukan. Jadi kalau saya melihat ini bukan gagasan ya Bu ya, ini sudah dilaksanakan. Ibu, saya mengatakannya ide gagasan karena belum selesai begitu Ibu. Belum selesai sampai kalau selesai itu kan sampai ke analisis penilaiannya dan sebagainya begitu. Jadi masih di tengah. Makanya saya tidak berani mengatakan itu, jadi masih ide gagasan, dan ide ini saya ingin imbaskan kepada teman-teman pengawas untuk dapat siapa tahu salah satu alternatif meningkatkan profesionalisme guru begitu Ibu. Oke Bu, makasih. Tadi kalau saya tidak salah melihat dari paparan Ibu, LSLC ini kan bersiklus. Iya. Berarti di pemikiran saya ini sama ya dengan PTS atau PTK Ibu? Oh, tidak. Iya. Pak Samsir izin menjawab. Ya, langsung. Ya. Ibu beda ya, beda dengan PTS. Kalau PTS kan ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Ini merupakan satu kesatuan sistem, satu kesatuan tahapan. Jadi tidak ada siklus.
Jadi tahapannya mulai dari praplan, apa saja yang dilakukan oleh pengawas di praplan, kemudian apa saja yang dilakukan pengawas di plan tadi, sampai ke redesign-nya. Dan tadi saya mungkin belum menyampaikan ya, bahwa tahapan itu semua kita komitmen dengan waktunya, dan tentunya WA juga sangat berguna Bapak Ibu ya. Jadi kapan kita akan, kapan saya komitmen dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan praplan. Kemudian kapan kita komitmen untuk plan dan seterusnya. Kalau siklus kan dia itulah diputar-putar terus. Kalau ini tahapannya berjalan. Begitu ya Ibu ya. Oh, baik Ibu. Saya ingin penjelasan barangkali Bu, penguatan kira-kira antara praplan sama redesign. Di mana kira-kira apa perbedaan yang paling mencolok antara redesign dengan praplan? Baik, baik. Jadi gini, pada saat praplan itu guru mendesainnya belum tahu apa hasil kelebihan dan kelemahan perangkat itu karena belum digunakan. Begitu pada praplan. Ya. Pada plan malah Ibu tadi mengatakannya praplan atau plan ya Bu ya? Praplan dengan redesign. Ya. Oh iya. Kalau dari praplan itu sangat berbeda Ibu. Yang redesign itu sebenarnya plan itu, tapi plan yang sudah diperbaiki. Kalau di praplan, pengawas itu baru mensosialisasikan konsep, ciri, bagaimana implementasinya, bagaimana membuat perangkatnya, baik sertas, jampingan, dan seterusnya. Jadi menanamkan konsep kepada guru. Ini loh tahapan dari LSLC. Justru redesign itu adalah kelanjutan dari plan, Ibu. Jadi plan itu guru kan membuat perangkat mulai dari RPP-nya, kemudian pembelajarannya, LKPD-nya. Tetapi itu yang didesain guru belum dilakukan kan, karena akan dilakukan di do. Nah nanti di C itu kelihatan kelebihan dan kelemahannya apa saja yang perangkat yang sudah kita buat, baik juga pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kelebihan kekurangan yang ada itu maka kita redesign, kita desain kembali seperti di plan, tetapi berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan di C. Begitu, Ibu. Jelas, Ibu? Satu lagi terakhir Pak, mungkin menanggapi video yang Ibu tayangkan tadi, kalau saya tidak salah menyimak, Ibu masuk ke istilahnya daring ya Bu ya, yang daring. Ibu ikut bergabung selaku observer di dalam proses pembelajaran guru. Kemudian kalau tidak salah tadi Ibu ada memberikan apa ya kepada peserta didik. Oh ya, baik. Apakah memang dalam lesson study observer itu dibolehkan untuk berbicara atau menanggapi atau apalah Bu istilahnya di dalam lesson study itu? Baik, aduh Ibu pertanyaan Ibu bagus sekali Ibu, bagus sekali. Jadi begini teman-teman semuanya ya, ternyata Bu Mariam sangat jeli dan memang saya ingin tunjukkan itu karena kekurangan itu saya letakkan di saran. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat siswa di breakout dalam kelompok di kelasnya, itu kan di dalam kelas ya Bu ya, di breakout beberapa kelompok, dan setiap kelompok harus 4 orang, tidak boleh lebih, karena tidak akan efektif kalau lebih, begitu, dan kalau banyak perempuannya, banyak laki-lakinya, banyak ngobrolnya gitu ya. Jadi, waktu itu kenapa sebagai seorang observer tidak boleh intervensi, tidak boleh ngomong, tidak boleh apa-apa, yang boleh hanya menulis apa saja kejadian yang terjadi pada saat siswa bekerja. Itu Ibu Mariam. Tapi tadi saya sedikit terpaksa membuka pembicaraan karena siswanya gelisah. Mana ini gurunya? Mana ini gurunya? Karena gurunya masih berada di kelompok sebelahnya. Jadi saya membukanya bukan memberikan pembelajaran, tetapi saya mengatakan, nah apa tadi yang diperintahkan oleh gurunya? Iya Bu, tidak tahu. 5 menit pertama itu masih vakum. Nah itu menjadi catatan saya. Ternyata di breakout 5 menit pertama itu masih vakum, tidak ada gerakan apa-apa dari peserta didik dan saya membantu. Nah tadi guru pada saat pleno disuruh apa? Oh iya ya, disuruh mengerjakan LK Sertas nomor 1. Saya hanya mengatakan itu karena siswa di kelompok itu gurunya belum hadir. Jadi ini merupakan kelemahan dari sistem breakout karena gurunya harus berkeliling di setiap kelompok. Nah pada kelompok yang tadi
dia kelamaan mungkin ya, karena mungkin kelompok 3 dan 4 sehingga menunggu gurunya hadir lama. Jadi saya membantu untuk silakan mengerjakan LK yang disuruh. Begitu Ibu Mariam. Ya, terima kasih banyak Bu Rini penjelasannya. Iya. Oke, Bu Mariam, Bu Rini ya. Ya baik Pak Samsi. Waktu sudah habis Bu, memang enak sekali untuk kita perpanjang masalah ini, artinya kita bicarakan dan kita kali terus untuk kita ambil sebagai pengembangan wawasan kita yang bisa kita terapkan di lapangan. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebenarnya kita ingin berpanjang-panjang dalam masalah ini, namun waktu yang membatasi kita sampai kita pada akhir pembahasan, pada akhir waktu yang telah diberikan, yakni kita minta kepada Bu Rini closing statement-nya. Oh iya, baik. Bapak Ibu pengawas hebat Indonesia, demikian paparan saya tadi. Tentunya makalah atau paparan saya tadi masih banyak sekali kekurangan, dan saya tetap berharap masukan dari Bapak Ibu, dan segala pertanyaan tadi juga akan menjadi bagian dari masukan untuk saya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan mulai dari makalah ini saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman semua, karena saya termasuk yang eksis di dalam sistem LSLC ini, dan di tahap-tahap awal saya sudah merasakan bagaimana guru itu menjadi kreatif Bapak Ibu. Kreatif dalam mendesain soal yang analisis yang mulai dari level 3 ke atas. Itu saya merasakan. Kemudian siswanya juga merasakan bahwa berbeda dari pembelajaran yang guru berikan selama ini. Jadi saya juga di sini ingin menghimbau teman-teman, coba deh bimbing guru-gurunya untuk menggunakan sistem LSLC ini. Saya yakin potensial efek terus-menerus berkesinambungan akan menjadi lebih baik. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, Pak Hamsir. Mohon maaf bila di sana-sini ada kata-kata saya yang salah atau keliru. Terima kasih kepada tim mentor yang hebat semuanya ini. Saya akhiri dulu paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini yang telah memaparkan luar biasa, dan kita kasih aplaus ya. Ini pemaparan yang Masya Allah. Bapak Ibu semua, untuk berkomunikasi berikutnya boleh kita tersambung dengan Bu Rini secara pribadi, dan jangan lupa nanti dikirim lewatnya, di-share lewat chat, untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya, baik. Bapak Ibu semua, nanti akan saya share makalahnya, PPT-nya, kemudian videonya, terus ya, instrumen RPP dan sebagainya semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Bapak Ibu semua, saya telah menemani selama 45 menit ya. Lebih kurang daripada pemakaran yang ketiga. Saya akhir sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan pertanyaan Bapak Ibu yang belum tersalurkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan lewat jalur pribadi bisa kita sambung kembali atau di grup. Bapak Ibu semua, ikan puput, ikan tenggiri kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembalikan kepada Bu Nuraini. Silakan Bu. Saya resign dulu karena cuaca di sini kurang mendukung, sudah petir. Cek Nur, izin Cek Nur. Ya. Ya, izin sebentar. Ini di chat banyak teman-teman yang minta nomor. Saya kan sudah ada di grup, Bapak Ibu, sudah ada di grup Forum Ilmu. Namanya Rini Herlina, bisa, itulah nomor HP saya. Kemudian nanti saya juga akan share di situ. Terima kasih yang sudah mendukung, dan tentunya itu masukan bagi saya semua. Silakan Cek Nur. Baik. Keren banget ketiga pemakalah hari ini ya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya menginspirasi kita semua sehingga suaranya dibesarkan coba. Oh ya. Tidak terdengar ya? Iya, iya. Saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada ketiga pemakalah kita hari ini yang begitu luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bagi yang belum berkesempatan untuk bisa tampil di forum ilmiah Jumat depan, berbondong-bondong ya. Semuanya mudah-mudahan berkesempatan untuk mendapatkan angka kredit 2,5 dari makalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih Teh Rini Herlina, orang Cianjur yang terdampar di Palembang ya. Saya mau Bandung, Cak. Orang Bandung. Oh iya, orang Bandung, orang Sunda. Kumaha damang Teh Rini. Damang, saya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan
nanti di webinar bisa tampil juga ya Teh Rini tentang ide gagasan yang Teh Rini sampaikan, sehingga nanti bisa menulari kami, virus lesson study-nya bisa menulari kami semua di masa pandemi ini, sehingga kami para pengawas bisa melaksanakan hal itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Samsir, dengan cuaca yang agak buruk mungkin sudah live ya. Untuk selanjutnya, halo Ibu Ninik. Ya Bu, sudah. Oke, ada. Baik. Foto saya kelihatan enggak Bu? Kelihatan, ada. Foto saya ya, saya matikan sinyalnya kurang bagus sana. Oh iya, pakai HP. Lagi meniga Bu, mendua atau mengempat Bu? Iya, kepalanya ini. Ketahuan, Ibu suka mendua, meniga, dan mengempat. Baik, teman-teman pengawas hebat Nusantara, kita akan mendengarkan ulasan dari ahlinya, Pak Ibu Dr. Nini Kristiani, tentang tampilan dari ketiga pemakalah tadi. Ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat ya untuk teman-teman semuanya. Selamat. Sebentar, ini ada yang masih azan. Saya mute all dulu. Ya. Ya, silakan Bu di unmute. Oke. Jadi walaupun tadi saya telinganya dibagi dengan yang lain, masih bisa konsen juga gitu ya. Sehingga ini saya beberapa catatan gitu ya. Catatan saya yang pertama begini, Ibu dan Bapak boleh percaya, boleh tidak, bahwa forum ilmiah ini mengasah keterampilan. Ya, setuju ya? Saya lihat setuju, Bu Nini, setuju. Saya lihat dari audien dulu. Dari audien tadi, cara memberikan masukan kepada 3 pemakalah, semuanya luar biasa. Itu saya yakin bukan peserta yang baru hadir, tapi sudah beberapa kali. Jadi peserta pun itu juga menjadi terampil lewat room ini. Ya. Lalu yang kedua, penyajinya luar biasa, menang semuanya, jadi pemenang. Ya, tepuk tangan untuk semuanya penyaji. Ya. Nah, sekarang kita kupas satu persatu, tujuannya untuk membantu supaya apa yang ada di judul dengan yang diceritakan itu siapa tahu pada saat melaksanakan itu lebih berpikirnya lebih urut lagi. Ya. Sekarang dari penyaji yang pertama dulu. Pertama itu judulnya Bimlat Daring Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun Soal Online di masa adaptasi kenormalan baru. Bimlat daring. Berarti sebenarnya kuncinya itu ada di bagaimana membimlatnya secara daring. Ya. Nah, ketika tadi penyaji bercerita lebih menonjolkan kepada Google Form, maka teman-teman penanya itu sudah betul pikirannya. Jadi Google Form-nya tadi ada sedikit berpikirnya itu bercabang. Bercabangnya begini, apakah Google Form itu yang dipakai sebagai instrumen di Bimlat, ataukah Google Form-nya itu yang dilatihkan kepada guru agar bisa menyusun soal online. Tapi tampaknya pemikiran yang kedua tadi mungkin belum pas. Karena apa? Tadi disampaikan online-nya itu bisa menggunakan berbagai macam model-model soal, menggunakan aplikasi Kahoot, Quizizz, dan sebagainya. Berarti yang dimaksud Google Form-nya tadi itu lebih kepada dimanfaatkan untuk instrumen pada saat Bimlat berjalan. Tampaknya seperti itu. Ya. Jadi itu hanya sebagian instrumen yang dipakai untuk Bimlat. Tapi pada saat Bimlat ini sebagai judul, maka pertanyaan dari yang disampaikan, tadi saya lupa ya, ada peserta bagus tadi ya, mestinya yang akan ditonjolkan nanti itu adalah bagaimana menyusun program Bimlatnya, lalu bagaimana mengembangkan ke rencana pelaksanaan Bimlatnya, di mana letak keunggulannya, sehingga ini menjadi ide gagasan
yang relevan dengan adaptasi kenormalan baru. Ya. Jadi untuk penyaji pertama dipikirkan kembali, kalau ini sebagai ide gagasan, waktu pelaksanaan, judul itu cocok yang ditonjolkan BIMLAT-nya. Kalau yang Google Form itu sebagian yang dipakai untuk instrumen pada saat mungkin membuat presensi, mungkin mengumpulkan tugas BIMLAT-nya. Mungkin soal-soal yang disusun itu diunggah lewat Google Form tadi, tapi bukan menjadi acuan utama di dalam judul ini. Gitu ya. Oke, jadi tadi penyajinya dengan yang penanya sudah mengerti tadi penyajinya, penanya sudah bagus tadi ya. Lalu berikutnya penyaji yang kedua ya. Penyaji kedua itu Bu Sri Utami. Tadi alur yang dituliskan oleh Bu Sri Utami itu alurnya bagus, gitu ya. Dari mana kemana itu udah bagus, gitu ya. Jadi karena sudah bagus, Ibu nggak usah merasa saya TK, ternyata TK lebih bagus kan gitu ya. Jadi alurnya sudah tampak bagus tadi. Nah, masukan saya nanti begini, yang ditonjolkan itu nanti lebih kepada strategi probingnya. Strategi probingnya. Karena tadi kan ini tadi Bu Dirma kalau tidak salah sudah menanyakan, ini apa tuh blended ya, antara daring dengan luring tadi ya. Tapi daring luring itu sebenarnya strateginya itu mestinya sama, tetapi cara menyampaikan itu yang berbeda. Yang satunya itu bisa di luar jaringan internet, satunya harus di dalam internet. Sehingga ada daring, ada luring. Tapi yang Ibu tonjolkan strategi probingnya. Probing ya menyebutnya ya. Strategi probingnya, itu yang ditonjolkan. Sehingga nanti sesuai dengan judulnya. Judulnya adalah strategi probing. Gitu ya? Di masa adaptasi baru. Kemudian berikutnya, masukan saya yang lain adalah ini kan praktek terbimbing. Praktek terbimbing, satunya dalam jaringan, satunya di luar jaringan. Nah, nanti pikirkan pelaksanaannya itu pada saat bersamaan atau bertahap, daring dulu, berikutnya yang luring, ataukah seperti waktu saya webinar kemarin. Waktu saya webinar kemarin, pelaksanaannya itu bersamaan. Satunya daring, tapi satunya tatap muka. Bukan luring lagi, tapi tatap muka. Tapi waktunya bersamaan. Karena di platformnya itu disediakan di laboratorium, sehingga apa yang saya sampaikan itu tertangkap oleh platform tadi, tapi saya berada di sekolah. Nah, yang demikian itu Ibu pikirkan, karena itu kemungkinan memerlukan tingkat kerumitan tersendiri. Ya, Bu. Nah, sehingga ketika nanti akan dicontoh oleh teman-teman yang lain, di room ini kan makin hari tambah pinter ini. Cara bertanyanya udah pinter-pinter semua ini tadi ya. Itu memberikan pembelajaran. Kita memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Oke ya. Berikutnya lagi, ini berkaitan tidak dengan penyaji 1-2, tapi kepada teman-teman peserta ya. Peserta makin bagusnya juga, saya melihat sebenarnya, melihat begini teman-teman. Oh ternyata kalau hanya seperti itu saya ya bisa. Begitu tadi. Tapi tidak terungkap. Nah, karena tidak terungkap itulah, teman-teman peserta hari ini bukan jadi pemenang. Ya toh? Bukan jadi pemenang. Yang jadi pemenang itu penyaji pertama tadi. Ya, penyaji pertama itu pemenang ulung itu yang pertama. Iya, Bu. Itu yang ulung. Karena tadi masih merasakan belum bisa ini itu, tapi berani tampil. Itu pemenang ulung tadi. Gitu ya. Tapi kalau penyaji yang kedua dan ketiga, itu memang sudah alurnya, itu sudah bagus. Gitu ya. Sama-sama pemenang, tapi dalam hal yang berbeda. Pemenang menampilkan alur berpikir logisnya. Kalau yang pertama, pemenang maju, mengalahkan, yang lain berpikir logis tapi nggak berani tampil.
Nah, gitu ya. Jadi tetap sebagai pemenang hari ini itu adalah penyaji pertama, penyaji kedua dan ketiga pemenang dalam hal lain. Gitu ya. Nggak boleh iri ya. Oke, lalu yang berikutnya di Bu Rini ini sudah bagus. Ya, Iri, sudah Bu, bagus. biar tampil harus iri. Jadi biar Iya, tampil. betul, harus iri, dibuat iri ya. Ini harus Biar iri. tampil. Biar tampil. Oke, ini khusus untuk Bu Rini. Iya, Ada Bu. beberapa yang menunjukkan bahwa peserta itu mengerti LS. Jadi Pak Dodi, kemudian Bu siapa tadi yang berarti tadi? Bu Mariam. Bu Mariam, Pak Dodi, Bu Mariam itu sudah mengerti betul LS. Tapi tetap tidak jadi pemenang. Karena belum menyusun tulisannya. Gitu ya. Nah, sekarang membantu gagasan ini nanti biar lebih mulus lagi pada saat dilaksanakan. Masukan saya yang pertama begini. Kalau melaksanakan LS, fungsi pengawas itu lebih kepada pendamping, sebagai pendamping. Karena sebagai pendamping, ini berarti bukan sebagai guru model. Ya, nggak mungkin guru model, sebagai pendamping saja. Maka peran pengawas itu yang dominan ada pada pra tadi, konsep-konsep LS, lalu mendampingi konsep perencanaan RTP pada saat plan, gitu ya. Yang lain-lain itu perannya guru sudah. Termasuk pada saat melakukan redesign, itu yang meredesain adalah guru. Karena guru sudah melakukan do tadi. Sudah melakukan do dan see. Oleh karenanya, judul-judul yang seperti ini itu bagus jika ada penambahan berbasis kolaborasi. Supaya tidak ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Jadi posisinya pengawas itu ada di mana. Kalau nanti kolaborasi itu akan jelas. Posisinya pengawas itu sebagai kolaborator. Bukan pada intinya. Itu ya. Kemudian berikutnya, ini tadi pertanyaannya teman-teman memang bagus banget ya. Jadi begini, alur berpikirnya LS itu memang mirip seperti penelitian tindakan. Makanya ada buku-buku yang mengatakan lesson study itu adalah action research. Ya, tapi bukan action research dalam arti classroom action research, bukan school action research, tapi kategori penelitian yang ini tadi ada tindakan. Semacam itu. Ya, di mana letaknya? Letaknya satu, pada saat plan itu dilaksanakan, berikutnya do dan see ini kejadiannya bareng. Tidak mungkin do dulu lalu dilihat besok. Iya. Gitu? Jadi satu kesatuan. Do dan see. Lalu yang dimaksudkan Bu Rini tadi redesign itu sebenarnya efek yang tidak bisa dihindari dari see. Iya. Ya, jadi kalaupun misalnya tidak menyebut redesign, itu sudah terjadi dengan otomatis terjadi. Jadi redesign itu otomatis terjadi. Karena apa? Di tahap C itu dilanjutkan dengan refleksi. Itu mengamati, lalu kumpul bersama, berikutnya merefleksi. Ketika merefleksi, itu pasti akan menyampaikan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ketika kekurangan itu, waktu melakukan pembelajaran berikutnya, itu akan dipakai sebagai dasar perbaikan, namun tidak dalam kapasitas penelitian. Begitu. Kok di penelitian, apa yang akan diperbaiki itu nanti menjadi bagian dari pertemuan kedua siklus 1 atau siklus 2 dari perbaikan pertemuan terakhir siklus 1. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Itu jika dikaitkan dengan school action research, penelitian tindakan sekolah atau classroom action research. Tapi yang dimaksudkan di LS tadi, perbaikannya dipakai bukan dalam kaitannya dengan penelitian, tapi perbaikan mutu kinerja.
Makanya tadi judulnya itu adalah LS-nya itu dalam peningkatan, dalam rangka peningkatan mutu kinerja guru. Gitu ya. Jadi nanti kalau guru itu terus-menerus, walaupun tidak dalam kapasitas penelitian, itu akan melakukan refleksi terus-menerus. Yang tadi Bu Rini menyebut redesign. Nah, gitu ya. Terus nanti saran saya untuk Bu Rini, redesign-nya itu hati-hati di dalam mendefinisikan. Karena kalau redesign itu khawatirnya, itu nanti didefinisikan kaitannya dengan penelitian. Begitu. Maka kalau ini bukan penelitian, baiknya tindak lanjut dari refleksi saja. Oh iya. Baik, Bu Nini. Tapi kalau nanti dipakai untuk PT SPJJ, silahkan itu digunakan sebagai redesign untuk siklus berikutnya, begitu ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, model dari plan, do, see, gitu ya, kemudian refleksi memperbaiki, itu juga menjadi alur berpikir logis kita. Nah, kalau alur logis kita itu terbangun terus-menerus, itulah otomatis kita akan meningkat mutu kinerja kita. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada konsep SPMI. Teman-teman kan di sini pengawas juga SPMI, gitu ya. Alurnya SPMI juga seperti ini tadi. Maka Ibu Bapak semoga Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan yang PJJ, PTS PJJ. Nanti banyak topik-topik, tema-tema, pekerjaan-pekerjaan kita sibuk saat ini, sibuk SPMI, sibuk penguatan kepala sekolah, penguatan pengawas, dan lain-lain, itu lahan kita untuk membuat PTS PJJ. Jadi saran saya ikuti, kembangkan. Termasuk Bu Rini tadi, itu kembangkan di PTS PJJ. Baik, siap Bu Rini. Baik, saya kembalikan, itu saja, kurang lebihnya sama maaf, saya kembalikan ke Bu Nur Aini. Baik, terima kasih Bu Nini, sangat menginspirasi. Konon katanya menjadi pemantik bagi teman-teman, sehingga Jumat depan teman-teman akan berbondong-bondong untuk daftar di forum ilmiah. Jadi Anda adalah, tapi bukan pecundang ya. Yang 3 tadi adalah pemenang dan kita bukan pecundang. Tapi mudah-mudahan kita semua nanti hari Jumat yang akan datang berbondong-bondong untuk ikut menjadi pemenang. Terima kasih Bu Ninik, ulasannya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk Ibu Rini, Bu Sri Utami, dan Bu Siti, silahkan nanti Anda melengkapi jika ingin makalah yang barusan Anda paparkan bernilai angka kredit 2,5, yaitu harus ada surat undangan, sudah kami sampaikan, ya. Kemudian membuat surat tugas dari atasan langsung berdasarkan undangan yang kami bagikan. Makalahnya silahkan jika ada yang mau direvisi sesuai dengan masukan teman-teman dan masukan Ibu Ninik, silahkan untuk direvisi. Dan makalahnya harus disahkan oleh koordinator pengawas yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Dan terakhir adalah Bapak Ibu nanti akan menerima sertifikat sebagai narasumber pemakalah dalam forum ilmiah aksi pusat tingkat nasional ini. Jadi ditunggu untuk 3 narasumber ya. Sertifikatnya tidak diberikan berbarengan dengan yang peserta. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mengisi link sertifikat, kemudian link presensi, mudah-mudahan selesai acara ini, nanti Bapak Ibu tinggal cetak ya, cetak token yang sudah disiapkan. Baik Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu pengawas hebat Nusantara, dengan berakhirnya diskusi dan pemaparan dari 3 pemakalah hebat ini, saya Nur Aini, kemudian Ibu Titik, Ibu Santi, dan Pak Samsir, juga Ibu Dr. Ninik, undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di Jumat yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya.
kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Janur, Pak Samsir, Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman.